Istilah fikih kita digampar, kita boleh nggampar lagi. Kita diecek, kita boleh ngecek balik. Jadi nggak boleh, orang Islam itu nggak boleh membalas. Orang Islam itu sabar, dianiaya sabar, dizolimi sama penguasa sabar. Mas, yang namanya sabar itu dalam musibah, bukan dalam kezaliman. Yang namanya sabar itu terhadap musibah, bukan terhadap kezaliman. Sehingga nggak benar kalau misalnya harga bahan bakar minyak naik, sabar. Harga sembako naik, sabar. Harga pangan naik, sabar. Ini keliru. Yang benar sabar itu dalam musibah, bukan dalam kezaliman. Dalam kezaliman kita boleh untuk melawan. Dalam arti di sini melawan menunjukkan bentuk protes, menunjukkan bentuk penentangan kita atas kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa yang ada di atas sana. Kenapa? Karena dalam Islam itu bukan hanya kemudian masalah hati, akan tetapi juga masalah raga. Bagaimana hati kita jaga, bagaimana raga pun kita jaga. Hati kita memang sabar, akan tapi bagaimana kemudian raga kita pun agar tidak terus-menerus dalam keadaan teraniaya. Kalau kita terus-terusan membiarkan diri kita dalam keadaan teraniaya, berarti ini namanya kita termasuk orang yang jahil. Padahal Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, ya ayyuhalladzina amanu wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah engkau menjerumuskan diri pada jurang kebinasaan. Jangan engkau menjerumuskan diri pada jurang kehancuran. Diem bae dianiaya, dipukul menang bae isun si wong Islam sabar. Digamplang isun si wong Islam sabar. Salah. Disakitin isun si wong Islam sabar. Sabar itu bukan seperti itu. Sabar itu ketika seseorang mereka mendapatkan musibah dari Allah. Bisnisnya bangkrut, rumahnya hancur karena gempa bumi, kendaraannya pun hancur karena bencana alam. Kita sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sabar yang benar. Tapi kalau terhadap penganiayaan, terhadap kezaliman, tidak ada istilah sabar. Yang ada istilah bagaimana melawan. Oh Ustaz, Rasulullah dulu waktu di Mekah, Rasulullah enggak balas kejahatan orang-orang kafir. Rasulullah waktu di Mekah enggak balas kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Rasulullah enggak balas waktu di Mekah karena Rasulullah dalam posisi lemah. Umat Islam masih sedikit, sehingga wajar Rasulullah hitung-hitungan matematis head to head. Waduh, kalau kita melawan kejahatan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, nanti kita bisa kalah. Makanya disinilah Rasulullah diam ketika dianiaya di Mekah. Tapi ketika Rasulullah hijrah di Madinah, Rasulullah menggalang kekuatan di sana, dan kemudian Rasulullah membangun satu negara, dan itulah yang pertama kali disebut dengan negara Islam. Rasulullah semakin kuat, Rasulullah semakin banyak pengikutnya, semakin banyak bala tentaranya. Maka pada saat itu pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan begitu saja kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Islam. Kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Makanya baru kemudian setelah Rasulullah hijrah di Madinah, disitulah Rasulullah menghadapi berbagai macam peperangan, melakukan berbagai macam pertempuran. Ada istilah perang Badar, ada istilah perang Tabuk, ada istilah perang Yarmuk, ada istilah perang Uhud dan lain sebagainya. Artinya apa? Rasulullah melakukan semuanya itu dalam rangka melawan kezaliman, melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang-orang jahat, yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang zalim.
Maka nggak benar kalau misalnya Rasulullah sabar waktu di Mekah dianiaya sahabatnya oleh orang-orang kafir, Rasulullah sabar. Rasulullah nggak balas, para sahabatnya pun nggak balas. Iya, karena Rasulullah waktu di Mekah masih lemah. Makanya nggak ada istilah peperangan di zaman Rasulullah ketika Rasulullah masih di Mekah, nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah realistis. Kalau misalnya lawan orang kafir, wah bakalan kalah. Hitung-hitungan matematisnya nggak bakal menang. Makanya Rasulullah diem sampai Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Sampai Rasulullah menggalang kekuatan di Madinah. Baru kemudian di Madinah Rasulullah kuat, dan pada saat itu pula Rasulullah tidak membiarkan kezaliman begitu saja merajalela di sana. Maka di sini ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, itulah Islam. Makanya Islam bukan hanya ngajarin masalah sholat, akan tapi mengajarin masalah jihad. Bukan hanya mengajarkan bagaimana kita sabar ketika kita sholat, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Akan tapi bagaimana kemudian kita berani melawan berbagai macam bentuk kezaliman. Maksudnya agar iman kita terjaga dan raga kita pun terjaga. Kita punya kewajiban menjaga iman kita. Kita pun punya kewajiban untuk menjaga bagaimana jasad kita. Sebab apa? Sebab kita sebagai makhluk yang ditempatkan oleh Allah di dunia, maka pada saat itu pula kita wajib menjaga raga yang kita punya. Dan berikutnya, kita setelah di dunia akan kembali ke yaumil akhir, maka pada saat itu pula kita pun wajib untuk menjaga iman yang kita punya. Makanya ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dua-duanya harus kita lakukan. Dunia kita serius, akhirat pun kita serius. Itulah Islam. Maka ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud umat Islam sebagai ummatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasaton, umat yang moderat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian banyak manusia yang menyaksikan bahwa inilah Islam, inilah agama yang benar, agama yang sempurna, mengatur bagaimana ia serius dalam perkara dunia, mengatur pula serius bagaimana masalah akhiratnya.